PBNU hari ini saya bisa kategorikan atau bisa saya ambil sedikit kesimpulan itu belum melakukan islah. Publik melihat pelukan, memang di video-video yang viral gitu ya. Media juga melihat itu damai. Tapi pertanyaan satu yang penting yang bisa menjadi sebuah persepsi publik hari ini, artinya 2 kali 24 jam setelah acara di Lirboyo, apakah konflik ini benar-benar selesai atau hanya diparkir sementara? Karena dalam sebuah hukum organisasi yang tidak dicabut itu artinya masih berlaku. Dan yang masih berlaku ini bisa meledak kapan saja. Nah, hari ini kita tidak bicara soal perasaan, kita bicara teks, kita bicara struktur, dan kita bicara tentang legitimasi. Karena konflik PBNU bukan konflik personal, ini adalah sebuah konflik keputusan resmi organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Charlie semuanya yang saya banggakan, kalau kita bicara islah itu kan menyatukan. Tapi islah yang tidak tegas justru bisa menjadi benih konflik yang lebih besar lah. Karena islah yang terjadi di Lirboyo tanggal 25 Desember itu menyisakan satu pertanyaan besar yang justru itu nanti akan menjadi persepsi publik hari ini. Nah, warga NU, para kiai, kemudian santri, kemudian aktivis NU dan masyarakat luas, hari ini kita menyaksikan satu momen yang memang oleh banyak orang disebut sebagai islah besar PBNU. Ketika kita bicara tanggal 25 Desember, hasil pasca itu juga orang bisa melihat itu sudah sebuah islah. Ada seperti Rois Am berpelukan dengan ketua umum, foto-foto beredar gitu ya. Kemudian narasi damai juga disebarkan di seluruh platform sosial media. Tapi pertanyaan paling krusial itu justru belum dijawab. Ini yang menjadi masalah harus saya bahas hari ini. Bagaimana status SK pemecatan ketum dan pengangkatan PJ ketum? Tadinya saya ingin memberikan hal ini kemarin, ya, artinya setelah 1 kali 24 jam. Saya pikir nanti setelah dari Lirboyo mungkin besoknya akan ada sebuah klarifikasi ataupun sebuah informasi terkait SK PJ Ketum yang diplenokan sebelumnya oleh rapat Suriah. Namun sampai hari ini belum terbit SK itu. Nah, kalau dalam organisasi besar seperti NU yang menentukan itu kan bukan hanya sebuah pelukan mesra, harmonis, tetapi keputusan hitam di atas putih. Itu yang jelas, itu yang menjadi sebuah legal standing. Nah, kemudian konteks yang saya maksud hari ini bagaimana saya menganalisa daripada status PJ Ketum ini yang dipertanyakan di publik. Dan ingat bahwasanya bagaimana publik itu mempersepsikan masing-masing, karena persepsi itu lebih cepat membentuk ya daripada sebuah klarifikasi. Ini sudah 2 kali 24 jam Rois Am tidak ada klarifikasi tambahan setelah islah itu. Artinya bagaimana status PJ Ketum. Yang saya lihat berita itu kemarin justru wawancara dari beberapa jurnalis ya kepada Rois Am bahwasannya hanya menyampaikan panjenengan jangan tersinggung. Ini maksud ditujukan kepada Gus Yahya ya terkait tentang PJ Ketum ya. Artinya ada nanti akan dirubah. Cuma ini sudah 2 kali 24 jam tidak ada pemberitahuan itu. Artinya apa? Ini jadi masalah. Nah, titik api konflik ini sebenarnya ada pada pemecatan ketua umum
kemudian pengangkatan PJ Ketum, Kiai Haji Julfa Mustafa, kemudian rapat pleno syuriah, respons PCNU, PWNU, dan forum KSP. Dan hari ini forum Lirboyo itu menghasilkan satu kesepakatan memang. Muktamar dipercepat, diselenggarakan bersama Rois Am dan Ketua Umum yang untuk menyiapkan muktamar itu. Nah, masalahnya di mana? Apakah keputusan sebelumnya otomatis gugur? Jawabannya tidak otomatis gugur. Ini di masalah. Ya, saya akan coba membuat sebuah 6 analisa bagaimana suatu pertanyaan itu yang menjadi persepsi publik hari ini. Bagaimana sebuah informasi membentuk persepsi publik hari ini. Oke. Nah, namun saya akan memberikan sebuah kerangka analisis bagaimana saya menganalisa 6 kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi persepsi publik hari ini. Yang pertama, saya melakukan pendekatan dengan analisis teks keputusan, ya, legal organisasional. Kemudian yang kedua, sosiologi konflik organisasi keagamaan. Kemudian komunikasi publik dan legitimasi kekuasaan. Jadi saya melakukan 3 pendekatan hal tersebut untuk menganalisa bagaimana persepsi publik hari ini. Yang pertama, apakah islah otomatis membatalkan SK pemecatan dan mengangkat PJ Ketum? Ini kita bicara tentang asas organisasi. Dalam tata kelola organisasi, sebuah keputusan resmi ini hanya bisa dibatalkan oleh keputusan yang resmi juga. Artinya apa? Pleno yang diadakan oleh Rois Am itu juga mempunyai legitimate yang jelas katanya. Ya, berarti resmi. Artinya apa? Harus dibatalkan juga secara resmi. Nah, islah itu adalah bersifat moral dan etis, bukan sebuah administratif yang otomatis. Jika SK pemecatan dan pengangkatan tidak dicabut secara eksplisit, maka SK tersebut masih berlaku hari ini, walaupun sudah ada islah di Lirboyo. Kedua, PJ Ketum secara hukum organisasi itu masih sah. Ini fakta, bukan sebuah opini. Jadi ada 2 SK yang belum dicabut. Kalau islah artinya dalam konteks Ketum dan Rois Am itu melakukan bersama untuk mempersiapkan muktamar dipercepat. Artinya Rois Am dan PJ Ketum yang akan mengawal muktamar. Artinya apa? Berarti Gus Yahya juga akan berkoordinasi kepada seluruh PWNU dan PCNU se-Indonesia. Jelas, karena kemarin juga sudah ada rapat koordinasi PWNU se-Indonesia. Itu yang memimpin rapat adalah Gus Yahya. Di mana seorang PJ Ketum berada? Posisi di mana? Ini publik harus jelas, teman-teman. Publik harus paham juga. Ya kan? Pengen paham apa sebenarnya yang masalah islah ini. Terus bagaimana keputusan yang belum dicabut tadi? Ini yang menjadi titik poin pertama. Kemudian analisa kedua. Jika Gus Yahya terlibat di muktamar, kita bicara muktamar yang memang jelas itu hasil dari islah. Terus kapasitasnya apa? Ya, ini bisa menjadi sebuah multitafsir yang berbahaya loh. Publik itu bisa persepsinya macam-macam. Karena kita tidak bisa mengendalikan apapun persepsi publik. Maka dari itu persepsi publik dalam ilmu sosial terbentuk lebih cepat daripada sebuah klarifikasi. 1 kali 24 jam atau 1 menit, 5 menit setelah islah itu ada, persepsi publik itu sudah beraneka ragam. Tanpa klausul tegas, bisa dianggap sah sebagai ketum, bisa dianggap sebagai panitia persiapan muktamar, atau hanya panitia saja, atau kalau mungkin disebut di organisasi itu adalah SC atau Standing Committee, ya, untuk mempersiapkan muktamar tadi, atau hanya bisa sebagai simbol rekonsiliasi. Nah, dalam sistem organisasi ini yang menjadi masalah gitu ya.
Multitafsir itu adalah racun, teman-teman. Racun persepsi. NU tidak boleh dipimpin oleh tafsir, tapi oleh sebuah keputusan yang jelas. Legalnya jelas, ya. Keabsahannya pun jelas, tidak ambigu, tidak dualisme. Dan saya hari ini masih melihat dualisme. Kenapa? Saya masih berpatok terhadap SK pemecatan ketum itu belum dicabut, kemudian SK pengangkatan PJ ketum juga belum dicabut pasca islah. Ini sudah 2 kali 24 jam pasca islah. Kemudian yang ketiga, kita melihat publik mempertanyakan bagaimana posisi Julfa Mustafa jika tidak ada pencabutan SK. Sedangkan 4 mandat yang diberikan Rois Am kepada PJ Ketum jelas untuk mengawal muktamar. Ini sama-sama mengawal muktamar nih. Ya. Ini artinya apa? Kita mempertanyakan legitimasi PJ Ketum. Jika SK pengangkatan tidak dicabut, Kiai Zulfa punya dasar kuat mempertahankan jabatannya. Menolak tunduk pada islah itu bukan juga sebuah pembangkangan sebenarnya, tapi konsistensi terhadap struktural karena bersifatnya administrasi. Maka jika publik marah kepada Kiai Zulfa, ya ini sebuah kesalahan yang tidak bisa kita simpulkan dengan benar. Karena yang bermasalah itu bukan orangnya, tapi keputusan yang tidak tegas. Jadi takutnya publik marah kepada Kiai Zulfa itu sasaran salah alamat untuk marah kepada Kiai Zulfa. Yang bermasalah itu bukan Kiai Zulfanya, tapi keputusannya yang tidak tegas untuk mencabut atau tidak. Karena ada islah nih kita bicara. Dan jelas 2 poin tadi yang diislah PJ Ketum dan Rois Am, artinya Gus Yahya dan Rois Am, Kiai Miftah bersama-sama menyiapkan muktamar dipercepat. Ini sudah jelas konteksnya. Kemudian berikutnya, mengapa Forum Lirboyo tidak menyentuh akar masalah? Ini jadi masalah sebenarnya. Islah elit versus kejelasan organisasi. Saya bisa posisikan dalam hal ini gitu ya. Forum Lirboyo memang sangat berhasil secara formal untuk menyatukan perbedaan 2 kubu ini menjadi satu. Ya, satu udah damai lah katakanlah. Artinya menghentikan konflik gitu ya. Namun bisa dibilang juga secara konstitusional itu gagal ya. Dan ini menunjukkan kecenderungan menghindari konflik jangka pendek, mengorbankan kepastian jangka panjang. Padahal NU adalah jamiah, bukan majelis perasaan. Jadi islah yang ada di Lirboyo ini belum secara konstitusional memperjelas posisi ketum yang sah hari ini itu siapa. Kemudian, apa dampak islah tanpa ada kejelasan bagi PCNU dan PWNU? Nah, dalam kegangaman struktural ini teman-teman, dampaknya sangat luar biasa. PCNU bingung taatnya kepada siapa. PWNU takutnya terbelah dalam sebuah tafsir yang masih hari ini terasa dualismenya. Kemudian instruksi organisasi itu kehilangan wibawa. Dan di titik ini konflik horizontal jauh lebih berbahaya daripada konflik elit. Nah, jadi itu yang menjadi sebuah masalah. Dan dalam sosiologi organisasi ini disebut konflik containment, not conflict resolution. Artinya apa? Masih ada konflik, ya, bukan sebuah penyelesaian. Mempertahankan konflik bukan untuk menyelesaikan atau solusi, gitu ya. Ini jadi masalah. Konfliknya masih ada, ya. Itu juga belum sebuah solusi yang baik terhadap konflik tadi. Hanya untuk menahan saja. Katakanlah bahasa tadi menahan konflik, ya, bukan untuk menyelesaikan atau menjadi sebuah solusi gitu ya.
Dan kemudian terakhir, apakah ini akan mengarah ke MLB yang tak terhindarkan? Ini saya nggak tahu ya. Kalau saya menganalisa ini masih menjadi sebuah bom waktu konflik ya. Kemarin sepakat muktamar, tapi apakah nanti berubah menjadi muktamar luar biasa? Saya kira mungkin saja. Kalau ya, ini kalau ya, jika atau kalau SK itu nggak dicabut, ya, SK kedua belah pihak ini nggak dicabut, artinya SK pemecatan ketum Gus Yahya dan SK pengangkatan daripada PJ Ketum Kiai Julfa Mustafa ini nggak dicabut, ini bahaya. Artinya bisa saja menjadikan muktamar menjadi muktamar luar biasa. Artinya ini bom waktu konflik yang tidak bisa dihindari nantinya. Jika tadi satu SK nggak dicabut, kemudian kedua tafsir publik atau persepsi publik itu dibiarkan liar. Publik itu kan semuanya warga NU lah, itu dibiarkan liar, baik PCNU, PWNU dan seterusnya. Kemudian ketiga, PJ Ketum tetap berdiri di satu sisi karena melihat sebuah konsistensi terhadap struktural. Dan ketum lama ya bergerak di sisi lain. Jadi semacam nanti takutnya kucing-kucingan ya. PJ Ketum juga gerak, ketum juga gerak. Nah, ini dua komando dan dualisme tetap masih ada gitu. Dan MLB ini bukan ancaman tapi konsekuensi logis kalau ini terjadi. Ini yang saya masih wait and see ya, selama 2x24 jam tidak berkomentar dulu terhadap PBNU pasca Islah. Hanya memberikan sebuah apresiasi kepada PBNU telah melakukan sebuah islah. Itu yang video saya kemarin tanggal 25 Desember. Jadi untuk pasca itu saya baru hari ini untuk mengomentari ya. Dan saya sedang menunggu apakah ada ketegasan dari Rois Am untuk mencabut 2 SK tadi. Kalau sudah terjadi islah di Lirboyo. Ini adalah yang saya maksudkan. Makanya saya memberikan sebuah pemahaman hari ini adalah bagaimana persepsi publik nanti akan terjadi. Dari 6 analisa inilah yang nanti persepsi publik itu yang terbentuk ya, baik di akar rumput, PCNU, PWNU atau seluruh warga Nahdien. Nah, persepsi publik yang akan muncul tadi ya akan memberikan sebuah 4 persepsi sebenarnya. Ya, kesimpulannya. Yang pertama, islah sudah selesai, jangan ribut lagi nih. Ini analisa sosial media yang saya lakukan analisis ya selama 2 hari ini gitu ya. Kemudian yang kedua, ini islah palsu, konfliknya disembunyikan. Artinya masih menahan konflik, tidak memberikan sebuah resolusi gitu ya. Yang ketiga, Kiai Julfa itu pembangkang. Ya, ini prediksi persepsi publik yang akan terjadi nanti gitu ya. Kemudian keempat, PBNU sedang bermain waktu. Tanpa klarifikasi resmi, narasi liar itu akan menang. Saya berkali-kali bagaimana sebuah pernyataan itu muncul di sosial media akan membentuk sebuah persepsi yang lebih cepat. Persepsi itu intinya akan terbentuk lebih cepat dari sebuah klarifikasi. Itu jelas. Dan NU dibangun oleh kejelasan sanad, kejelasan keputusan, kejelasan adat. Islah tanpa pencabutan SK adalah damai di permukaan, tapi konfliknya itu ada di dasar. Dan sejarah NU mencatat konflik yang disembunyikan itu sebenarnya lebih dangerous ya, lebih berbahaya daripada konflik yang ingin diselesaikan kemarin. Pertanyaannya sekarang, PBNU mau memilih kejelasan atau hanya kenyamanan semu? Demikian yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.